Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbarul mutakabbirul malikul qahhar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa azim ala habibina wa qurrata a'yunina sayyidina al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akramal khalqi sawfata lil awalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Baik ibadallah, hadirin wal hadirat, ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng, semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Ya, bil khusus ya Sayyidul Maqasid, Sayyidul Bait yang hari ini memang sedang biasanya rutin Pak ya. Ya semoga senantiasa ada dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu sehat Bu ya. Sehat plus panjang umur. Sudah, itu aja cukup. Cukup banyak rezeki, sehat, panjang umur, banyak rezeki, barokah, ketemu jodoh, paham ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ya. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Seperti biasa senantiasa kami berwasiat untuk bertakwa, itu taat kepada Allah ya, karena pintu surga itu ketaatan ya. Ya, salah satu bentuk ketaatan itu adalah senantiasa tulus beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sore hari ini Bu, sore hari ini mau ambil judul apa ini? Bu calon dewan mau ngambil judul apa pengajiannya ini? Telangkung. Judulnya telangkung. Tapi tidak apa-apa, itu betul-betul judul. Artinya telangkung itu terserah. Ya, akan terserah. Ibu tahu terserah tahu kan? Kan ibu kalau lagi bapak ngomongin, gimana? Terserah bapak aja, atau kalau enggak sebaliknya, terserah ibu saja. Ya. Artinya terserah itu adalah apa itu? Orang terserah itu berarti harus mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan. Maka sore hari ini mari kita mengaji. Judulnya adalah mengambil keputusan dalam keadaan ikhlas. Insyaallah ya, tulis mengambil keputusan dalam keadaan ikhlas. Panjang dari Pak, pendekin ya, putus plus ikhlas. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berdoa sama Allah, semoga Allah memanjangkan umur kita dan tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan muslim. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Saya ibadallah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Terus terang masuk ke sini baru kali ini nih Bang Musa. Di sini baru kali ini. Padahal udah bertahun-tahun di Sumedang nih. Padahal jamaah di sini banyak ini, itu baru kali ini. Ya, banyak saya. Baru kali ini kami hadir silaturahmi. Ya. Kalau mungkin radio mungkin bisa didengarkan itu ya. Ya, ada yang suka mendengarkan, ya itulah di radio. Kalau pengen langsung di Kopi Darat di TVRI Bu, TVRI Jawa Barat, yaitu hari Jumat. Nanti ini Jumat ini jam 3. Acaranya adalah Menatap Hati. Atau nanti GMTV bisa di sore Bu, jam 3 sore pada asar. Ya, Jumat pada asar. Ya. Itu adalah serinya, judul seri Menatap Hati. Kenapa perlu ditatap hati? Supaya mengambil keputusannya tidak salah. Orang yang menyesal itu karena salah mengambil keputusan. Ya, kenapa orang ambil keputusan? Sebab dia mengikuti hawa nafsunya. Ya. Nah, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tadi lo perkenalan Ibu. Saya aslinya dari Rembang itu Jawa Tengah, cuman karena istrinya orang Sumedang, Pak. Ya, Pak Rasa. Alhamdulillah di sini ada alternatif Pak ya. Masya Allah, enak dan sakit bawa ke sini udah Masya Allah. Ya. Apalagi dengan solusi dikit, luar biasa ya. Jarang sekali. Coba kalau kita minum obat terus sih, ya satu kali obat ini efeknya bisa sampai puluhan tahun sekali obat. Kalau dengan menggunakan solusi alternatif, apalagi kalau kita menggunakan back nature atau menggunakan kembali ke alam, ya.
Kenalan dulu ya supaya enak. Ngaji mah gampang pulang 5 menit dia beresnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau ibu mau jalan-jalan ke Sumedang, sekarang Sumedang jadi kota ya. Mampir ke danau, ada belakang klinik, ada kobong ya. Di situ di belakang klinik ya. Aktivitas sehari-hari ya biasa ngajar ibu ya. Kebetulan saya ketua umum yayasan, jadi ada aktivitas juga. Kebetulan juga saya ketua DPW IPI Jawa Barat, Ikatan Pesantren Indonesia ya. Nah kebetulan juga ibu, kebetulan juga saya dipercaya untuk koordinator Jawa Barat dari Nakobah IKAZI. Nakobah IKAZI itu keluarga Ikatan Keluarga Asmat Khan Indonesia. Asmat Khan itu adalah keluarga keturunan Terawali Songo, ibu ya, dari Syekh Jumadil Kubro Al Husaini Asmat Khan. Nah saya koordinator Jawa Barat, jadi kita sering keliling Jawa Barat untuk mencocokkan. Karena di Sumedang di Jawa ini sebetulnya ada juga orang-orang yang keturunan Wali Songo, tetapi kita cocokkan datanya, ada enggak? Dan alhamdulillah terbukti datanya ada, seperti yang kemarin kita datang ke Cipicung itu ada datanya. Di kita ada, di dia ada, di beliau ada, ya. Di putranya di Pak Jendang Bukhari itu almarhum itu. Nah itu dulu terah dari Cirebon, ada di kita datanya. Nah seperti itu aktivitas kita Pak ya Bang Hasan. Jadi untuk mendata di Jawa Barat, kebetulan kita koordinator Jawa Barat, ya. Dan rencananya IKAZI ini akan menggerak itu tanggal 28 di Cirebon. Cuman karena satu dari hal akhirnya dikolaborasi untuk acara tanggal 29 di Pusdai Bandung. Monggo ibu kalau hadir insyaallah ya. Rencana tanggal 15, 20, 29 Maret di Pusdai Bandung. Kebetulan Sempuring kalau bahasa Sundanya begitu ya. Saya ketua panitianya ya. Di Pusdai, Pusat Dakwah Islam di Gasibu ya, sebelah sana sedikit. Di Gasibunya tanggal 29 Maret. Akan hadir kurang lebih 10.000 jemaah dari Bandung, dari Sumedang, dari seluruh Jawa Barat. Insya Allah kita prediksikan ya. Kita sudah mengajukan anggaran kurang lebih nilai anggarannya 750 juta rupiah. Itu 29 Maret. Monggo ibu kalau mau nanti kalau ibu sekalian berdoa itu bahasa bersama keturunan Wali Songo. Akan hadir itu ada Al-Amin ya, Al-Amin, Al-Ali, Al-Husaini, itu keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jalani yang ke-26. Nanti akan memberikan materi istighosah. Ini Bu masih dulu ya supaya enak Pak Yai. Nah ini fotonya juga ada, nanti Ibu bisa hadir ya, karena ini penting istighosah. Beliau asli dari Tripoli, Lebanon. Nah ini ya. Nah ini nanti ini beliau yang hadir akan memberikan talqin istighosah Pak Yai. Ya, istighosah. Dari Lebanon. Beliau adalah keturunan 26 dari Imam Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Iya. Nih, Bu. Nah, ini nanti ya kita sampaikan Syekh Amin Ali Al-Amin ya. Ini beliau ini adalah Syed Amin bin Muhammad Ali Adabi Al-Jalani Al-Hasani ya. Umurnya 71 tahun. Beliau ada keturunan 26 dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang suka kita gunakan kalau tahlilan tarekat. Beliau ingin memimpin istighosah tanggal 29 Maret. Kita sekarang lagi mengurus perizinannya. Semoga hadir. Kemarin kita sudah kontak ke orang-orang beliau, insya Allah siap hadir. Karena beliau juga masih keturunan dari Terah Wali Songo, ya. Jadi beliau siap hadir. Insya Allah. Nah, untuk hadir bersama kita nanti di acara istighosah. Itu informasi awal. Monggo Ibu ya, silakan dikondisikan nanti bisa hadir bareng nanti rombongan sama Pak Haji. Insyaallah waktu di sini dua bos bersama. Pulangnya barokah ya, istighosah bersama. Insyaallah doanya paling dijabah. Ini beliau ini kalau doa banyak sekali testimoni, beliau doanya ini selalu dijabah oleh Allah. Makanya kita undang ke sini agar orang Indonesianya dijabah doanya oleh Allah. Supaya nanti jadi presiden orang yang benar-benar menjadi orang pilihan kita. Begitu kira-kira ya. Karena judulnya ada istighosah untuk keselamatan bangsa NKRI supaya sejuk damai. Itu judulnya. Istighosah untuk NKRI supaya sejuk damai, gak panas. Bawahnya kan sekarang panas ya. Ibu bapak sekalian, mari kita ngaji 5 menit ya. Ditulis ya,
Bawa air ibu, kalau bawa air silahkan dibuka. Kebetulan di sini terapi zikir, metode zikir. Ya, air itu bukan benda mati. Mungkin Pak Ngersa, Pak Sahibul Bait, Pak Ngersa, Pak Haji Nana mungkin sangat paham. Air itu bukan benda mati, air itu benda hidup karena molekul-molekulnya selalu bergerak. Jadi kalau kita doa dengan wasilah air, dengan ketulusan hati, ya, the hidden message in water, pesan kita ini akan disampaikan ke dalam tubuh. Ya, itu insya Allah. Minimal fisiknya, walaupun fisiknya lemah, minimal rohanianya sehat. Ya, apa rohaninya sehat itu cirinya? Satu, halo perhatikan. Judulnya apa tadi pengajian? Mengambil keputusan dengan ikhlas. Untuk mengambil keputusan dengan ikhlas itu dibutuhkan satu, sehat. Apa yang sehat? Rohani. Itu penting. Sebab rohani yang tidak sehat akan menghasilkan keputusan yang tidak sehat. Ya. Jadi sehat rohani. Ya. Bagaimana cara sehat rohani ini? Sering ngaji. Ibu ya. Pak, saya kalau ngaji suka kesinggung. Sudah tahu saya jarang sholat subuh. Yang ngajinya ngungkit aja masalah sholat subuh. Itu bagus. Bagus ya. Kalau ibu ada orang yang ngaji tersinggung, itu bagus. Ciri nih imannya masih kene hidup. Saya pengen sebelen Pak kalau ngaji teh, kenapa yang diungkit itu masalah sedekah aja. Tahu saya teh pelit, orangnya teh pelit. Tapi yang diungkit itu masalah sedekah aja, jadi saya tersinggung enggak. Itu bagus betul. Artinya masih ada keimanan. Suka ada nggak seperti itu? Suka ada. Ya Allah. Kenapa orang gampang tersinggung? Karena hatinya nggak sehat, rohaninya tidak. Makanya begitu kita tersinggung, datang ikutin, insya Allah. Contoh, saya Pak jarang sholat subuh, saya tersinggung. Kenapa kalau pengajian tadi disebut yang sholat subuh aja? Tahu-tahu kalau saya bangun jam 7, 8, jam 9, jam 10 misalnya ya. Tersinggung saya. Ibu, kalau ibu tersinggung lalu ibu menjauh dari pengajian, dijamin hidup ibu tidak bakalan bahagia, betul? Orang yang meninggalkan sholat subuh itu maka dia ditinggalkan oleh Allah dan malaikatnya. Karena apa? Allah menutup pintu keberkahan baginya hari itu. Jadi sholat subuh penting. Kalau tidak sholat subuh rugi. Ternyata dia tersinggung, tidak mau datang lagi dia ngaji karena tersinggung, maka dia tenggelam dalam dosa. Allah waliyuddina amanu yukhriju minadh dhulumati an-nur wal ladzina kafaru awliya'u taghutu minadh dhulumati an-nur ila minadh dhulumah. Kalau orang baik itu Allah selalu berikan hidayah. Tapi kalau orang yang hatinya tertutup, maka yang memberikan petunjuk adalah syaitan. Begitu loh, ya. Bisa dipahami? Nah, begitu. Jadi jangan sampai ini. Ya, kalau pengen sehat, datangin. Saya tersinggung pengajian, saya pengen menghidupkan hati. Datang lagi lama-lama. Iya ya, geningan. Tepira sholat subuh 2 menit. Pak, ada sebetulnya saya nggak yang sholat subuh, yang bangunnya. Nah itu dia yang pahalanya besar itu karena bangunnya beda. Ya, ini. Jadi datangin orang yang menyinggung hati kita untuk mendapatkan kebenaran. Misalnya, yang kedua, orang yang pelit tidak mau sedekah, dia tersinggung datang ke pengajian. Tahu saya teh pelit tapi disinggung wae. Hancur hati teh. Datangin, Pak, ada yang salah. Jika engkau punya rezeki itu sedekahkan supaya apa? Itu bisa menjadi kafarat dosa kamu, dosa anak kamu, dosa suami kamu, dan dosa kamu di masa lalu. Begitu. Rezeki kita belum tentu halalan thayyiban, belum tentu. Kadang-kadang kita makadana suka ngomong sedikit berbohong ya. Itu rezekinya datang, itu enggak halalan thayyiban itu. Lalu kita enggan untuk bersedekah, jadilah penyakit. Yang kena siapa penyakit? Anak, istri, suami semuanya. Ya, Bu, rumah tangga itu yang sulit itu begini, bukan kadang-kadang nih ya. Suaminya baik, Pak. Ya. Anaknya baik, ini suami baik, anak baik. Kadang-kadang suami istrinya yang tidak baik. Kadang-kadang ada lagi Pak, istrinya baik, anaknya baik, suaminya yang kurang baik. Ini yang kadang-kadang nih, istri baik, anak baik, suaminya baik. Ada yang tidak baik, apa itu? Tetangga bika sebelah. Ada nggak seperti itu? Ada juga.
saling berbaring. Ini yang paling bekas sebenarnya adalah suami baik, anak baik, tetangga baik, istri baik, duit tanggal apa ditagih batur. Nah seperti ini nggak enak juga. Nah ini makanya kalau ada rezeki itu sedekahkan, sebab satu sedekah mendatangkan kebaikan seumur umur. Apa ruginya sedekah 100.000? Rugi pak, sebab duit saya cuma 150. Kalau diambil 100 tinggal 50. Tapi penyakit sembuh, rumah tangga bahagia. Memang secara kuantitas, ibu, kuantitas benar kita sedekah itu kurang, tapi kualitasnya bertambah. Nah itulah bagaimana cara kita mengambil keputusan supaya kita tidak salah. Satu, apa tadi? Sehatkan rohani. Nih. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu selawat bil qulub. Kenapa selawat bil qulub Pak? Supaya sehat hatinya. Sebab hati kalau sehat tidak bisa pakai, Pak jangan menyehatkan hati gimana ya? Pakai jalan-jalan? Oh enggak. Kalau bagaimana kalau kita lihat saja acaranya Sule? Enggak. Kita lihat dunia terbalik? Enggak. Kita dunia tontonan hiburan semua dompet kita datangin? Enggak. Lalu bagaimana? Atau push up? Enggak. Sebab hati itu juga sama dengan WC. Kalau WC tidak sehat, datang ke bengkel. Pak, saya sakit jantung. Itu obati sama beliau, insya Allah jantungnya jalan apa nanti. Apa itu banyak pembuluh darahnya nggak tersumbat misalnya. Tapi kalau hati yang sakit, hati kulub, bukan hati yang kelihatan. Kalau hati kelihatan mah ayam nggak ada ibu. Hati sanubari. Batin. Ya, ibu. Kalau hati mah tidak usah disehatkan, insya Allah sehat. So hati itu kalau bahasa Indonesia-nya liver. Kalau liver itu gampang penyakitnya datang ke rumah beliau nih. Tapi kalau kulub, apa yang ada dalam hati itu sulit. Sebab semua orang punya hati, tapi tidak sedikit mereka yang tidak berhati. Ayo. Semua makhluk punya hati, tapi tidak semua makhluk berhati. Bu, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya berhati. Nah, bagaimana hati Pak? Dia menyentuh dengan rasa, melihat dengan rasa, merasakan dengan rasa. Halo? Menyentuh dengan rasa, melihat dengan rasa, dan merasakan dengan rasa. Ada orang yang merasakan tidak dengan rasa, itu ada. Ya, Allah contohnya sehari-hari sama suami aja, banyak yang merasakan tidak dengan rasa. Ya, mungkin suaminya yang egois, atau istrinya yang egois, dan sebagainya. Ya, maka benahi, mari kita rubah hidup ini dengan ketulusan hati, dengan hati yang benar. Insyaallah. Pak, bagaimana cara menyehatkan hati? Satu, ala bizikrillah tatma'innul qulub, selalu ingat kepada Allah. Saya Pak, siang malam pagi sore ingat sama Allah. Tapi hati tak gelisah. Ada yang salah. Ada yang salah. Yang salah apa Pak? Yang salah Allah apa yang salah kita? Mungkin ada yang kurang lepas, ada yang kurang lepas. Ada yang kurang pas dan ada yang kurang lepas. Banyak orang mengatakan saya mah tawakal sama Allah. Tawakal, saya mah percaya sama Allah. Tapi giliran nggak punya duit bingung juga. Betul? Apalagi besok jam 9 ada yang nagih. Jam 9 ada yang nagih, duit nggak ada. Bagaimana ini? Ali ngomong mas saya mah tawakal. Demi Allah saya mah tawakal, ikhlas ridho. Tapi begitu besok giliran jam 9 ada yang mau datang, duit nggak ada yang mau nagih. Untang panting dia. Kalau sudah tawakal, usaha maksimal serahkan kepada Allah. Kadang-kadang kita ini nggak total, tidak totalitas tawakalnya, nggak sungguh-sungguh. Faedah azam tafaqtaqwal Allah, lakukan kebaikan apapun yang kau inginkan, hujamkan dalam hati, lalu sepenuhnya pasrahkan sama Allah. Besok jam 9 nggak ada duit, padahal utang harus dibayar. Usaha sudah hamparkan sajadah. Minta sama Allah dengan kesungguhan hati. Ada yang datang syukur, tidak ada yang datang alhamdulillah. Begini keadaannya, sudah nggak usah panik. Maka resep saya itu sering saya sampaikan. Tidak ada satupun alasan bagi satu orang untuk bersedih. Tolong dengarkan. Ini supaya kita bisa merubah hidup menjadi lebih baik. Tidak ada satupun alasan, tolong ditulis. Tidak ada satupun alasan, setengah aja nggak ada. Tidak ada setengah pun alasan bagi orang untuk bersedih. Nggak ada.
Maka kadang-kadang kalau ketemu ibu, bapak sedih itu kadang-kadang ibu mikir apa tuh sampean mas, bu, cek. Akan mikir sampai kesedih begitu beak pada penyakit stroke, penyakit ya Allah mikiran hari juragan. Mikiran pamajikan, lamun pamajikan di pikiran bisa berubah. Ya rumusnya begitu. Mikiran duit. Memang kalau sudah pikiran duit bisa datang. Enggak, lu datang paling-paling masuk rumah sakit nganjuk deui. Tung ramah duit Allah kalah nu aya beak. Betul? Nah, tolong tunjukkan, kasih tahu satu saja. Apa alasan sedih? Enggak ada. Demi Allah enggak ada. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bagi orang yang benar-benar pasrah sama Allah itu tidak ada alasan sedikit saja untuk takut. Untuk cemas enggak ada. Apa sih alasan cemas? Apa? Coba kasih tahu Bapak. Ini pengajian penting karena tujuan kita ini adalah memperbaiki. Dan untuk apa hidup umur panjang? Umur berapa? 110 tahun tapi hidup penuh dengan masalah, masalah. Halo? Bapak Sri Mubarak. Satu aja. Apa alasan kita bersedih? Satu aja. Tuh, ibu juga pusing kan? Iya. Coba, Pak ya. Suruh ngasih satu contoh aja dia nggak bisa, tapi sedih, heran. Ada orang yang sedih, kenapa kamu sedih? Nggak tahu Bapak, sok kasih tahu saja alasan kenapa kamu sedih. Nggak bisa dia. Bingung, iya ya, kenapa saya sedih? Kelihatan orang Pak suami saya baru kemarin meninggal, saya sedih Pak. Iya, Bu, maaf ya. Maaf, Pak meninggal suami saya ini, lalu saya menangis, lalu saya berduka cita, wajar nggak? Wajar, ya berduka cita wajar, tapi seduka citanya saja. Merana boleh merana, sewajarnya. Tapi Bapak ini jadi kepikiran ini yang jadi masalah. Pertanyaan, kenapa orang bersedih kehilangan sesuatu? Sebab dia tidak mau menerima takdirnya Allah. Titik. Pak, suami saya meninggal dunia sedih. Iya betul. Tapi apa tiap hari harus sedih? Suami saya meninggal sudah sedih. Kalau sudah bersedih begitu, suami tidak bakalan off lagi, tidak bakalan on lagi. Lalu kita ikhlaskan, ya begitulah keadaannya. Suami saya datang karena Allah, pergi karena Allah. Saya dapat rezeki bukan karena suami, karena Allah. Sehingga Allah mendatangkan suami bagiku dan dialah ada rezeki bagiku. Sekarang suami tidak ada, Allah tidak akan pernah pelit gara-gara suami saya tidak ada. Faidah zanta fatakan Allah. Doakan suaminya. Begitu caranya. Ya Allah, masuk surga terima iman Islam. Kalau ibu pikirin suami meninggal dunia, ibu ikut sah. Lama-lamanya sudah Allah masih ini yang dikhawatirkan. Jadi bagaimana Pak cara mencintai suami itu? Pergi, doakan, ikhlaskan. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Lalu kita didik anak yang ada, jangan ayo jadi anak yang baik kalian supaya bapak kamu masuk surga karena doa kalian. Begitu caranya. Sebab ikhlas atau tidak ikhlas, yang mati tidak akan. Ini jadi resepnya biasanya tidak ikhlas. Maka tadi bawakan ikhlas. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sudah terjawab sekarang? Sudah terjawab? Boleh sedih, boleh, sewajarnya saja. Tapi kalau bersedih-sedih terus, khawatir ibu nanti malah ikut. Pak, apalagi ya? Tadi teh ya, banyak saya utang saya belum kebayar jadi sedih karena duit nggak ada, suami tidak bekerja, makanya anak-anak di sekolah kuliah. Betul. Pertanyaannya, kalau ibu sedih apa kira-kira ada datang dari tetangga lihat ibu sedih nih, misalkan ibu kenapa sedih? Utang tidak kebayar, nih duit bayar utang siap. Ada nggak seperti itu? Kalau ada, sekarang saya mau sedih. Betul Pak ya? Guys, kenapa sedih? Nggak punya duit? Ini pulang. Sedih nggak punya duit, kalau sedih duit datang. Ibu baca ya kalimat yang sangat mudah, ibu sering ngaji. Wa ta'awanu 'alal birri bahwasanya wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan salat itu. Artinya ini kalau kita terjemahkan, Allah itu pasti akan menolong hambanya. Artinya bukan urusan dunia untuk mikirin kita. Urusan dunia pasrahkan sama Allah, urusan akhirat pasrahkan sama Allah.
kewajiban kita ikhtiar, sudah. Ikhtiar maksimal, hasilnya kasihkan sama Allah. Sudah. Bagaimana Pak? Tapi belum hasil juga, hamparkan saja, dah menangis sama Allah. Beres kan? Beres kok. Tapi nggak beres-beres sebab kalian tidak sungguh, masih setengah-setengah. Iya gimana ya, makanya besok jam 9. Tuh sekarang tuh udah 9 malam, 10, 11, 12. Tidak bisa tidur semalam, tungtungan kawan. Bangun tidur, angger lagi datang. Tapi kalau kita sudah, ya Allah sudah malam, saya harus berusaha kemana lagi ya Allah. Besok kalian lagi berikan saya jalan agar saya bisa memberikan solusi, bisa memberikan jawaban yang pas. Itu insya Allah gampang, benar. Tapi yang lagi mau bawa golok, mau kan belum, mau teh belum lah. Yang mau nagih mau bawa golok, sudah belum? Belum kan? Kenapa kita tidak berdoa supaya goloknya diasupkan doi? Kadang-kadang ini sering-seringnya Pak, kita ini suka takut sebelum ya Allah, makanya besok nanti bawa golok kumaha tuh ya Allah. Jadi jangan kumaha sudah. Ya Allah, aku pasrahkan segalanya sama Engkau ya Allah. Engkau yang mengatur hidup saya punya hutang, kamu lihat ya Allah berapa beramnya hutang saya. Pasrahkan sama Allah. Kalau berikan kami kemampuan untuk menyelesaikan hutang-hutang. Sudah tidur, sudah sholat nih, jam-jam bangun lagi, tahajud lagi. Ya Allah, saya hamparkan sajadah. Besok bagaimana Engkau aja, enggak mikirin ini. Begitu datang di jam 9, tek, yang datang lagi, Assalamualaikum. Ibu diberikan oleh Allah jalan-jalan. Bapak nggak cari. Gimana Ibu janjinya? Mohon maaf Pak, saya tidak bisa bayar hari ini. Loh, kan sudah janji, apa perlu golok saya keluarin? Udah gini. Gimana tuh Bapak? Deg-degan. Alhamdulillah Bu, Allah kasih jalan. Tiba-tiba yang lagi dapat telepon. Hei, saya mau datang ke rumah ini, mobil mau dikirim nggak? Ini yang lagi. Bu, saya nggak jadi lagi. Ibu kenapa? Saya dapat mobil. Assalamualaikum. Bukan Ibu, bukan. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Banyak. Allah kalau ngasih rezeki kita itu nggak ujuk-ujuk ya Allah berikan saya uang datang. Bukan. Tapi Allah memberikan jalan banyak sekali. Kami menangani orang-orang yang banyak punya utang, termasuk kepada bank. Masya Allah, mustahil tuh bank bisa membesar utang, tapi Allah berikan jalan itu. Sehingga akhirnya data dia itu terseret. Enggak tuh gimana ceritanya lah. Sampai sekarang itu begitu dicek di BC nggak ada data dia. Alhamdulillah. Caranya macam-macam. Jadi jangan berharap ya Allah, saya tidak punya uang, berikan uang kepada saya supaya bayar hutang. Lalu tiba-tiba datang 10 karung dari internet. Jangan begitu, nanti ibu malah pingsan. Demi Allah pingsan Pak. Seperti orang minta pengen suami, ya Allah saya umur saya 40 tahun saya pengen punya istri yang cantik, ya Allah tiba-tiba datang perempuan nih baunya bau wangi. Betul nggak? Loh, kalian pengen istri tapi datang istri kalian malah jadi bukan begitu cara Allah memberikan solusi, bukan begitu, bukan juga kan? Bukan. Ya Allah saya pengen punya anak, saya rumah tangga sudah 10 tahun tidak punya anak, bukan tiba ujuk-ujuk Allah mendatangkan anak di tengah malam. Bukan begitu, dijamin ibu malah lari itu. Allah akan memberikan jalan itu. Kadang-kadang kita itu pengennya begitu instan, sekali dimakan langsung pedas, semua kan capek. Semua ada proses. Itulah tujuannya kenapa Allah menyuruh kita ini untuk bersedekah. Begitu. Supaya apa? Allah membukakan hati kita, diberikan kemudahan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah begitu. Jadi ketulusan hati insya Allah dimulai dari hati yang bersih, semuanya akan jelas terbuka. Jalan. Atas Ibu, terakhir sebelum diteruskan pertanyaan nggak? Pertanyaan nggak? Kalau ngaji begini Bu, kalau bisa nanya-nanya aja, nggak usah malu-malu. Pak saya mau nanya Pak, mau nanya Pak, nggak kelihatan nih. Tidak begitu di sini. Pak saya mau nanya, akan tinggali kan? Nanya Pak, begini, bagaimana Pak caranya supaya suami taat kepada istri? Suami taat sama istri, kenapa? Sebab suami saya selama ini egoisnya tinggi. Kalau malah plok begitu, gampang caranya. Gampang. Kalian taat sama Allah, pasti suami tunduk patuh sama kalian. Begitu. Kebalikannya juga, saya punya istri Pak, bagaimana cara menjinakkan istri saya? Ada orang yang begitu, istrinya nggak jinak. Ya, bagaimana caranya kalian taat sama Allah, pasti istri kalian akan mengikuti. Percaya deh, itu rumusnya. Oh begitu, iya.
Walau pada banyak duit, saya dia Pak, istri saya itu Pak setiap hari belanjanya 2 juta, tapi akhir aja Pak tidak taat. Bukan masalah duit juga kan. Istri saya itu bayar saya cuma 2.000, tapi taat sama kita. Karena kita taat sama Allah. Alhamdulillah. Ya, tidak ada. Jadi kelihatannya setiap ada pengajian kita ini jadi agak sulit menurut saya dengan saya yang didasar oleh saya sendiri untuk yang namanya pertama barangkali pengertian jelas apa dulu gitu ya. Kemudian kenyataannya pada diri saya sendiri ini mohon maaf mungkin orang lain bisa melakukan mencari yang jelas untuk menanamkan jalan diri itu ikhlasan itu ada kiat-kiatnya enggak? Itu aja Pak. Betul. Bu, Ibu tahu nggak? Tahu apa Pak? Ibu mau nanya. Yang paling enak diomongin itu sabar sama ikhlas. Oh enak diomongin itu. Oh enaknya minta ampun. Sobar. Oh sabar. Enak diomongin tapi sulit deh. Karena apa? Sabar itu ujiannya tiap detik. Sebelum ke sini kita diuji kesabaran, bahkan itu dulu di sini pun diuji kesabaran, pulang dari sini diuji kesabaran. Tiap detik ujiannya sabar itu. Ibu ya, maka riadonya jelas. Kalau kalian pengen melatih kesabaran, riadonya 1, biasakan terus puasa. Minimal kalian puasa 1 Kamis jangan puasa. Itu riadonya. Jadi ada pertimbangan. Apa cukup dengan puasa? Oh tidak. Ya, banyak sekali caranya, nanti kita sampaikan lagi kalau ada waktu lagi. Bagaimana Pak membikin hati menjadi ikhlas? Ini yang sulit Pak. Ngomongnya gampang itu, ikhlas itu bukan di sini. Ikhlas itu tidak sini, ikhlas itu di sini. Saya mah ikhlas Pak, demi saya ikhlas. Demi saya mah ikhlas. Bu, Ibu ngasih saya ikhlas gak? Ikhlas. Tapi begitu saya tidak terima kasih, Ibu manyun. Dasar orang tidak tahu diri. Kenapa? Itu kayak Abdul Razak. Kenapa? Dikasih gak mau terima kasih. Itu orang tidak ikhlas begitu. Inginnya orang lain mengucapkan terima kasih. Padahal orang ikhlas itu adalah, kalau bahasa kasarnya, ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Istilahnya begitu. Maka kiat untuk ikhlas tadi, 1 Ibu ya, ikhlas itu tempatnya di sini. Maka kita bersihkan yang ini. Bagaimana cara membersihkan yang ini? 1, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar. Insya Allah, Ibu kebetulan, kebetulan ma'had kami ini adalah ma'had ma'rifatullah. Kita selalu berprinsip ma'rifatullah itu adalah orang yang ingin selalu dekat Allah dan mengenal siapa Allah, sehingga tidak ada satupun kecuali Allah. Maka orang ikhlas itu adalah semuanya Allah, milik Allah. Dia Allah, segalanya Allah. Aku ada karena Allah, aku tak ada pun karena Allah. Aku punya karena Allah, aku tak punya pun karena Allah. Dia ada karena Allah, dia tak ada pun karena Allah. Kembali terus Ibu jawabkan dalam hati. Aku ada karena Allah, aku tak ada karena Allah. Aku punya karena Allah, aku tak punya karena Allah. Terus saja. Kembali kepada Allah, terus saja. Maka kalau itu sudah kembali kita sadar, aku punya duit itu karena Allah kasih, bukan karena saya bekerja. Bukan, banyak orang tidak bekerja, nggak punya penghasilan, banyak. Kerja dari pagi pulang malam, tapi anggaran utang numpuk. Sebab semua dibeli. Makanya kemarin kalau pengajian tuh, jadi seperti Bapak katakan, kerja itu nggak penting. Nggak penting. Kalau punya menantu, bagaimana menantunya pengangguran? Nggak apa-apa, jangan kamu pengangguran. Dari menantu saya juga ikhlas, anak saya kamu jadikan istri. Karena kerja tidak penting, yang penting hasil sudah. Betul nggak? Betul. Bagaimana bisa hasil? Dekat sama Allah. Ibu tahu Quran? Ibu baca nggak Quran? Alif Lam Mim ayat 1. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini adalah hidayah, petunjuk, pedoman, pintu kebaikan, pintu sejahtera, pintu ikhlas, pintu keimanan, pintu keselamatan, pintu segala pintu bagi orang yang bertakwa. Konsep bertakwa itu adalah dekat sama inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang dekat sama Allah itulah orang yang takwa. Bagaimana cara dekat sama Allah Pak? Sementara hidup saya penuh dengan dosa dan maksiat. Gampang caranya. Kalau tidak bisa dekat sama Allah, dekati orang-orang yang dekat sama Allah. Insya Allah ketularan. Betul. Saya itu banyak dosa Pak. Tiap hari itu suami saya atau saya misalkan walah. Ya, ngaji juga nggak bisa.
Alif kata sajim juga nggak tujuh misalnya. Ibu usahakan dekat sama orang yang baik, insya Allah akan ketemu orang baik. Insya Allah. Usahakan sering dekat, jangan merasa baik. Yang paling bahaya itu adalah orang yang merasa dirinya baik. Sehingga di status Bapak sering tulis, nih status ya, orang yang merasa dirinya baik itu sulit diperbaiki juragan. Maka sekarang tulis di WA Bapak, akan kami berikan konsep hidup baik, hidup bahagia. Akan kita kirim 0877 261545559 0877 261545559 itu ya Bapak. 0877 2 genep hiji 54588 0877 Sudah bisa diikuti semuanya? Alhamdulillah. 0877 261545559 0877 261545559. Dan di status Bapak suka Bapak tulis kalimat-kalimat itu. Mohon 0877 261545559. Salah satunya begitu, orang yang baik itu paling perbaiki itu adalah orang yang merasa dirinya baik. Maka jangan pernah merasa diri baik. Sebab pintu hijab kita dengan ulama, dengan orang saleh pun akan tertutup. Merasalah diri selalu kurang, selalu tidak sempurna. Agar Allah memberikan kesempurnaan. Kalau kita merasa diri baik, Allah nggak berikan kebaikan. Ya, jadi gampang ibu cara dekat dengan Allah. Satu, kalau kita merasa jauh dari Allah, dekati orang yang dekat dengan Allah, insya Allah terlarang. Itu kuncinya. Jadi ikhlas itu dibukanya dari mana, Bu? Dibuka ketika orang selalu berzikir kepada Allah. Bagaimana Pak konsep berzikir? Apalah begini? Tiap hari muter tasbih begini? Bukan begitu. Yang itu namanya wiridah. Zikir itu adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkarun. Orang berzikir itu adalah orang yang ingat Allah dalam aktivitasnya. Banyak orang yang begini nih, Allah. Tapi pikirannya kemana-mana. Tapi lumayan daripada cerewet ngelopek, daripada taruh dikir, mending. Ini jadi perlu nggak? Dia kadang-kadang perlu. Tapi yang lebih perlu adalah kembali kepada Allah. Itu perlu. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi begitu Ibu, konsepnya adalah satu, selalu ingat sama Allah. Insya Allah nggak sulit, nggak bisa saya dekat sama Allah, dekat sama orang yang selalu dekat sama Allah. Itulah tujuannya kenapa Allah menghidupkan ulama sebada Rasul Bapak, sebada para sahabat Bapak, sebada para tabi'in Bapak, ya, sebada para aulia, para wali-wali Allah Bapak. Allah menghidupkan terus ulama sampai hari kiamat. Supaya apa? Dialah yang menjadi pintu penunjuk, pintu penerang, pintu jalan dan pintu yang menjadikan manusia ini selalu ingat sama Allah. Insya Allah. Kan tadi konsepnya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Apa yang kamu khawatirkan dari Allah, apa yang kamu takutkan dari Allah, apa yang kamu tidak percayakan sama Allah. Orang yang selalu percaya kepada Allah adalah tidak pernah punya rasa sedih, tidak pernah cemas. Sebab apa? Ada Allah. Alhamdulillah Bu. Saya ini nggak tahu Ibu, mudah-mudahan sama. Saya punya Allah yang tidak pernah tidur Pak. Ini saya nggak tahu Allah. Ibu punya Allah yang tidak pernah tidur, senang tidak? Senang. Saya punya Allah yang tidak pernah istirahat. Alhamdulillah. Saya punya Allah yang tidak pernah mati. Alhamdulillah. Sehingga saya bisa tiap saat dilihat olehnya. Bagaimana kalau Tuhanku tiba-tiba tidur? Aku lagi berdoa, Tuhan tidur, tak didengar ini. Alhamdulillah. Ini saya bersyukur sekali. Ya Allah, ini saja Ibu, kalau saya syukur itu nangis luar biasa ini. Alhamdulillah saya punya Allah, ini punya ilah yang tidak pernah tidur, sehingga siang dan malam saya kapan saya berdoa itu pasti dengar. Kapan saya bisa berdoa pasti dilihat. Untung Tuhan itu tidak pernah tidur. Itu syukurnya aja. Itu mensyukuri aja itu Ibu nangis itu. Tapi kalau Ibu bisa mensyukuri itu, konsep itu Ibu lakukan, insya Allah segala urusan dunia akan dimudahkan oleh Allah. Hanya satu konsepnya. Alhamdulillah saya punya Allah yang tidak pernah tidur. Saya punya Allah yang tidak pernah berhenti melihat saya. Allah tidak pernah berhenti menatap wajah kita Bu. Coba kalau Allah berhenti menatap kita, ya Allah tidak pernah berhenti dan Allah Maha Adil.
Walaupun saya tidak pernah sholat, tapi masih kini dikasih kesempatan hidup. Ada nggak Allah? Subhanallah. Saya banyak maksiat, tapi masih diberikan rezeki oleh Allah. Kamu kalau saya taruh maksiat, masya Allah. Ayo balik kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Begitu ibu. Jadi urusan begitu mah jangan kalau sama cecek itu Allah ciptakan, nggak punya sayap, tapi makanannya semua bersayap. Masuk akal nggak masuk akal. Cecek itu hidupnya itu di sini, di dinding, makanannya terbang. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal nggak? Dong binatang begini loh Pak, masa makanannya terbang? Nggak masuk akal, kapan dapatnya dia? Logika nggak? Cecek itu begini, tapi makanannya semuanya dapat makan nggak? Cicak, cecek itu cicak. Tapi Allah kasih dia makan tuh. Bagaimana caranya cicak makan? Caranya Allah yang ngatur. Jangan pikirin ibu cara makannya, itu Allah yang mengatur. Tapi ibu yakini cicak tidak pernah mati gara-gara kelaparan. Halo? Cicak, saya tidak pernah mendengar cicak mati. Kenapa dia mati? Kurang makan Pak. Enggak pernah. Cicak mati itu gara-gara dipukul orang. Iya. Tapi kalau cicak mati karena kurang makan, enggak ada itu. Tapi banyak sekali manusia yang katanya punya hati dan punya akal pikiran mati gara-gara, kalau nggak mati dia matiin dirinya, itu namanya bunuh diri. Gara-gara takut menghadapi kenyataan hidup. Heran Bapak ini, kok kalah ya manusia itu sama manusia ini sama binatang sama cicak. Oh bener kata Allah, ulaika kal'an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Bener mungkin kata Allah. Kadang-kadang manusia itu lebih hina daripada cicak. Kadang-kadang ya betul, subhanallah. Nah begitu tadi cicak nggak pernah nangis dia, nggak pernah putus asa dia, selalu berzikir kepada Allah. Cicak itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Seluruh manusia di bumi ini, makhluk di bumi ini semua bertasbih. Justru yang tidak bertasbih itu manusia. Siapa Pak? Dua manusia yang satu, mereka yang lari dari Allah. Lalai dari Allah, gak bertasbih, itu manusia. Ya, yang kedua manusia yang lupa sama Allah, tidak bertasbih. Jangkrik, binatang semuanya ini, termasuk apa yang ada di sini, semua bertasbih. Semua bertasbih, makhluk langit dan bumi bertasbih. Nanti ketinggali, bagaimana yang bisa melihat ini pohon ini bertasbih? Bagaimana bisa melihat bumi ini bertasbih karena gak kelihatan? Justru manusia yang ada besar kepala dikasih segalanya oleh Allah tapi tidak mau bertasbih kepada Allah. Itulah manusia yang lupa sama Allah dan manusia yang lalai dari Allah. Nah yang seperti itu, maka kalau dia mengambil keputusan pasti salah. Inilah perlunya kita istighosa kita sama Allah di 29 Maret supaya kita ini tidak diberikan Allah keputusan yang salah. Cari pemimpin yang pas, coblos yang pas, baldatun thayyibatun wa rabbun. Nah begitu caranya. Makanya dituntun oleh Syekh langsung dari Lebanon nih, kita telepon beliau siap untuk hadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu ke atas, alhamdulillah, tidak ke atas mau ke atas lah. Terakhir, udah mau asar. Terakhir, siapa yang mau nanya? Ayo, kalau tidak kita tutup dengan berdoa. Ya. Paham ibu? Paham? Alhamdulillah. Benar dipaham ya? Paham? Tinggal diamalkan saja kalau paham. Artinya Bapak sudah terlepas dari beban. Kalau ibu tidak paham, Bapak tinggalkan, Bapak dosa. Jadi konsepnya paham kita tinggalkan, tidak paham kita terus berikan pemahaman sampai ilmu ini paham. Masalah ibu mau mengampalkan atau tidak itu urusan ibu. Yang penting sudah paham kita yang ngaji. Halo? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ada lagi pertanyaan, Bu Haji? Sudah ada? Ayo. Nomor tadi nomor BAB. Bukan. Itu biasanya ini kami tulis status seperti itu, kalimat-kalimat yang insya Allah bisa memotivasi kita. Ya, begitu. Bisa dipahami? Ya, kita bikin statusnya kalau ibu share. Nanti kita share ini. Ya. Nah, tapi ibu harus masuk dulu karena status itu bisa dibuka oleh orang yang sama-sama kontaknya. Ibu ada nomor kontak Ardi ada kontak nomor ibu. Nah, itu nanti status kita kebaca. Tapi kalau ibu menyimpan kontak bapak, tapi bapak tidak menyimpan kontak ibu, ya sampai kiamat kurang 2 hari gak bakal bisa baca status. Status itu bisa dibaca kalau dua-duanya menyimpan nomor kontak. Kan sekarang zamannya zaman canggih. Betul. Masya Allah. Lamar sekarang pakai WA. Bersediakah kau menjadi istriku? Ya Allah, ya Allah. Gitu. Tahun 2018.
Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Ibu Ai, Ibu calon dewan, ini calon dewan Ibu. Ai ini teman kita waktu kita masuk di Sumedang. Bapak masuk di Sumedang itu tahun 90-an. Kenal sama beliau ini. Insya Allah orang baik. Kalau nggak baik, kepet sama Bapak. Makanya Ai kalau ente mau jadi dewan harus benar-benar seperti yang dulu. Kalau nggak seperti yang dulu, bisa-bisa nanti di tengah jalan itu dia diapain weh? Jadi harus benar. Nah kita doakan, kalau mau saya doakan, saya dorong untuk jadi dewan. Ya mudah-mudahan. Asal benar, bagaimana benar itu, jangan terus melupakan diri. Sudah jadi nggak mau terus lagi. Nah ini kan sudah begitu, betul. Si Ai mau bawa jadi dewan, si Ai di jalan suka ngeliat. Kenapa Ai gak mau ngeliat? Jadi minta duit, sebab apa yang bukan hutang? Kenapa? Saya pernah janji sama dia. Banyak, jangan banyak janji. Saya punya pengen ditagih hutang, kasih walaupun 100.000, senang itu. Saya kemarin Pak di grup namanya grup santri NU se Jawa Barat. Itu saya masukkan seluruh pejabat itu, termasuk Kang Dedi, ya, mantan Bupati Purwakarta, ya, termasuk Kang Maman Imanullah kita masukkan itu. Banyak sekali yang keluar, ini yang keluar minta duit. Mereka semua pejabat. Kenapa? Mungkin pernah janji. Tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Ketemu banyak orang saya nggak punya uang. Ngomong yang baik. Saya ada uang ini, tapi saya punya 10.000. Bagaimana kalau kita bagi 10.000 uang? Nggak apa-apa. Barokah. Ya senang itu, betul nggak? Daripada melupakan diri itu banyakkan begitu. Sehingga seperti kebalikannya dengan PLKB. PLKB itu kalau lupa jadi, betul nggak? Kalau kita ini kalau jadi, naik kalau jadi lupa, dikepret sama bapak. Bener. Ya, mudah-mudahan kita doakan jadi, tapi jangan lupa. Pokoknya kalau ibu ketemu Ai lupa, WA bapak. Bener. Pak, kantornya di Sumedang, murah di Sumedang, kantor Jakarta datangan ke bapak. Sumedang itu mahal lah, cetek kali Sumedang. DPR RI datangin nih, ya kita ingatkan janjinya. Sebab kalau tidak bapak dosa. Orang kalau membiarkan orang dalam keadaan berdosa, maka kita dosa. Salah itu Ai, benar itu. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini itu insyaallah begini ya. Nomor berapa? Gimana? Nomor 6. Partainya Partai Kebangkitan. Partainya bagus. Ya, nomor 6. Ya, mudah-mudahan lah ya kita doakan itu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya begitu kita mah doakan. Banyak orang yang datang ke rumah Pak doakan. Doakan tapi nomor jadi tukang pohonnya. Pohon jadi teh. Dikiranya enggak minta duit ke sia. Makanya kemarin tahun 2018 saya pernah pergi Pak Ai tahu. Saya jadi gubernur adalah kalau saya punya uang sebab Pak, 4 gubernur saya jadikan semuanya enggak jadi mah pohon terakhir kan Kang Aher. Itu. Ya sebelum datang mau unggal kasih kabar. Ya waktu jadi kamu ya, kita doakan. Ya. Ada lagi ini orang aja itu. Ibu Eni Simarni belum datang itu 4 kali ke rumah itu tiap hari di Dano itu sudah jadi itu saya WA nggak dibuka. Sia-sia diminta main duitnya ente aing mahar. Tidak harus begitu ya. Sebab apa? Hidup ini bukan sekali. Ya. Maaf ibu ya kalau saya mencari yang kasar ya. Itu sebetulnya supaya bercanda saja lah. Dan sebetulnya saya pribadinya tidak pernah kasar. Asli saya orang Rembang, istri orang Sumedang. Ya kalau saya ngomong Sundanya begitu Pak Haji aja dari kelas. Tapi insya Allah tujuannya baik, memotivasi kita. Insya Allah sholli wa sallim wa barik. Tidak ada pertanyaan, kita tutup, mari kita berdoa. Doanya ibu nanti baca Fatihah, iya karena nasta'in baca 11 kali. Ini ijazah dari guru. Siapa guru kita ini? Nah, pernah lihat itu di televisi ini namanya Gusmus. Tahu Gusmus asli dari Rembang. Kiai Haji Mustafa Bisri. Ya, Mustafa Bisri itu adalah saudara dari orang tua. Ya, kita ambil ilmunya dari Bisri Mustafa. Bapaknya namanya Bisri Mustafa, putranya namanya Mustafa Bisri. Jadi dibalik. Ya, nah itu memberikan ilmu ijazah dari orang tua beliau ini. Kalau kalian mau berdoa, baca baca Fatihah iya kan nasta'in 11 kali. Sambil kalian pikirkan apa keinginan kalian. Begitu caranya. Saya pengen punya istri lagi, Pak. Ayo. Kenapa tidak? Saya pengen punya mobil. Ayo, Allah mah gak pelit. Insya Allah. Kalau doa ini jangan tanggung-tanggung ya, ini resep doa. Kenapa doa kita tidak langsung dimakbul Allah? Mungkin kita terlalu sederhana doanya, Pak.
Ibu tahu nggak? Allahul Ghaniyyu, Allahul Ghani, Allah itu maha kaya. Kaya. Ya. Maka karena Allah maha kaya, jangan setengah-setengah kalau minta sama Allah. Itu rezeki. Ya Allah berikan saya motor. Ngapain motor? Kalau Allah tunda motor kalian tidak punya, paling sepeda yang dikasih Allah. Betul. Ditunda motornya, punya sepeda. Ini yang kasihan minta sepeda. Ya Allah berikan saya sepeda. Allah tunda doanya, jalan kaki doi. Sebab apa? Terlalu sederhana Allah tebonghar juragan bagar minta kapal, minta langit kalau perlu. Supaya kalau meleset kapal datang mobil. Halo. Begitu caranya. Meleset mobil datang motor. Betul. Betul. Prinsipnya begitu. Kemarin ngaji saya ketemu Bapak itu kalau doa ya Allah berikan saya siap 4. Meleset 1 dapat 3, meleset 3 dapat 2, meleset 2 dapat 1. Kalau isi cuma 1 meleset terbuka-buka mati enggak dapat lagi. Begitu. Tapi alhamdulillah istri 1 cuma anak 3. Begitu caranya Ibu. Enggak apa-apa Pak doa seperti itu. Tolong Ibu ya. Jadi kalau Bapak begitu berdoa, ya Allah tengah malam saya berikan saya istri 4. Jangan heran. Ini tujuannya supaya istrinya panjang umur. Cuman caranya begitu. Ya. Artinya kalau meleset begitu loh kurang lebih. Halo? Mau ngajarin kita begitu kalau ada suami saya mendengarkan bagaimana? Di langit. Ya. Kalau 4 beneran bagaimana? Oh berarti tuh hebat kalau 4 beneran. Ada orang satu suami istrinya 4 hebat enggak? Hebat itu. Kenapa? Sebab ada orang yang punya istri satu aja keleleran, tahu keleleran? Itu urus. Sebab bintangnya bintang Taurus. Tapi dia punya istri 4. Alhamdulillah berarti dia kan begitu. Halo? Allah hebat berarti. Tapi bukan itu maksud Bapak, bukan itu. Maksud Bapak itu adalah Allah Maha Kaya, minta yang terbaik begitu. Minta yang semuanya. Ya, supaya ya datang bertahap. Begitu. Wong kita ini banyak dosa, kan mungkin langsung ya Allah, saya pengen punya kapal Arisya, dosanya loba, pengen kapal. Sedikit dulu. Bingung kamu punya kapal, punya motor aja nggak bisa bawa kamu. Jadi begitu, Allah masalah. Jadi kalau doa bikin proposal, makanya bapak saya katakan bikin proposal sama Allah dengan proposal yang baik, tulis nanti malam. Saya mau tahajud Pak, proposal saya tulis 1 hutang saya 60 juta, hutang saya 60 juta. Saya punya hutang sama suami, saya sudah lama tidak berbakti sama suami, tulis. Saya punya hutang sama tetangga, punya hutang janji, tulis. Saya punya hutang sama orang-orang yang mendukung saya, tulis. Saya pengen tidak buka dewan, tulis, bikin proposal. Tulis semua, lalu bacakan ketika kalian tahajud. Jangan dibacakan kepada manusia, malu. Makanya Bapak dalam tidak pernah bikin proposal. Bener, Gus bikin proposal ke pesantrennya, Anda pusing, bikin proposal mah diberi itu eranya. Ini bener, bikin proposal, misalkan bikin proposal 100 juta dikasih 5 juta, 5 juta ini boga, kegedumian proposal, betul. Makanya daripada bikin proposal sama manusia, mending proposal sama Allah aja, tulis aja sebanyak-banyaknya. Kamu begitu sholat tahajud, begitu sujud kita, sujud Ibu ketika kita berbisik di lantai, bisik di tanah, bisik di bumi, yang di langit mendengarkan. Siapa? Allah. Jangan malu-malu. Halo? Pulang dari sini semangat. Alhamdulillah, semangat. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah biha, semuanya ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah wa lam a'lam bi aw alimtu tubtu anhu wa asraftu wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. U'idzu bi nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
Ya Allah biha ya Allah bisutul khatimah walam a'lam bi aw alimtu tu'an wa aslamtu wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-maghfirah wal barakah wa syafaa'ah ya rabbana ighfir lana dhunubana li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wali jamil ahli ya Allah, dan ampuni pula bagi ahli-ahli saya, anak saya, istri saya, suami saya, keturunan saya, ampuni dosanya. Wali jamil ahli wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma hdi hajatana wa ataina ma ataita ibadah salihin. Ya Allah, mudahkan hajat hidup kami seperti memudahkan hajat hidup orang-orang yang saleh. Ya Allah, angkatlah penyakit kami. Ya Allah, angkatlah masalah kami. Berikan kami umur yang panjang yang sehat. Berikan kami rezeki yang barokah. Berikan kami rumah tangga yang barokah. Berikan kami kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Ya Allah, salehkan suami kami, salehkan istri kami, salehkan anak-anak kami. Ya Allahumma inna nas'aluka rahmah rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tasma'u biha syamli wa tarudu biha min al-fitnata anni wal kalimatul haqq wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah biha bi husnul khatimah ya Allah wa hasil maqasidana bi jahi Rasulullah astajib du'ana bi jahi Rasulullah astajib du'ana bi jahi Rasulullah astajib du'ana wa hasil maqasidana wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup doa ini dengan baca Fatihah. Iyyaka nasta'in, kita baca 11 kali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah Allah ampuni kesalahannya, kalau ada kebenaran semoga bisa menjadi kafarat dan kebaikan untuk kita semuanya. Ayo kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Amin tusuan wa dalam nafsi faqilli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Informasi terakhir, kalau Ibu mau ngaji di tempat kami di majelis kami Majelis Batullah di Danau hari Sabtu. Biasanya kita mulai jam 10 ya. Untuk barangkali pada waktu silakan hadir. Alhamdulillah, syukur dan untung fil khairul barakah wa najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.